Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kuliah paleontologi. Kali ini kita akan bahas pada materi ke-6. Yang kemarin, minggu yang lalu kita sudah bahas tentang taksonomi, ya. Taksonomi, di mana kita membahas tentang beberapa organisme yang muncul pertama kali dan masih dalam bentuk primitif di muka bumi, yaitu dari bakteri, jamur, kemudian ada cyanobita. Ya. Nah, kali ini kita akan mulai dengan Kingdom Animalia. Nah, yang pertama kali ini akan kita lihat adalah Porifera dan Archaeochaeta. Ya. Nah, Porifera dan Archaeochaeta ini dahulunya adalah eh, satu film yang sama, yaitu film Porifera. Namun dalam kondisi proses proses pemahaman tentang Porifera dan Archaeochaeta, maka Archaeopteryx kemudian dipisahkan dari Porifera karena secara bentuk fisik dari Archaeopteryx itu sudah sedikit berbeda terhadap Porifera. Ya. Dan bentuk fisik dari beberapa Archaeopteryx itu mendekati bentuk fisik dari film yang stratanya lebih tinggi dibandingkan dengan Porifera dan Archaeopteryx, yaitu adalah Coelenterata. Ya. Berdasarkan itu maka kemudian dipisahkan menjadi dua film yang sendiri, yaitu film Porifera dan Archaeopteryx. Nah, Kingdom Animalia sendiri merupakan kelompok organisme yang sangat besar disusun oleh banyak sel. Kita ketahui bahwa Kingdom Animalia itu adalah eukariota, di mana selnya juga ada nukleus. Dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Ini adalah pengelompokan yang tidak taksonomi, bukan dari suatu sistem taksonomi. Ya. Tapi hanya pengelompokan berdasarkan sifat-sifat perkembangan organismenya, perkembangan fisik dari organisme, yaitu parazoa, metazoa, dan metazoa. Yang juga terbagi menjadi taksonomi resmi itu adalah 13 film. Nah, kelompok parazoa ini adalah organisme yang mempunyai organ tubuh lunak yang berubah keras ketika mati. Jadi dia secara fungsional dia hanya mempunyai fisik yang lunak, ya. Namun fisik yang lunak ini dia mempunyai sifat, ya. Ketika dia mati kemudian dia mengeras. Nah, dalam fisiknya yang tubuh lunak ini terdapat apa kerangka-kerangka yang belum menjadi satu kesatuan yang membentuk atau mempengaruhi unsur dari pertumbuhan organisme tersebut. Ya. Nah, di sini ada dua film di dalam kelompok Parazoa, yaitu Porifera dan Archaeopteryx. Nah, Porifera ini secara organisme ini adalah dari kata pori, yaitu ostia. Juga ciri fisik utama dari Porifera itu adalah tubuhnya mempunyai bentuk fisik yang berpori-pori. Jadi bentuk fisiknya berpori-pori. Kalau satu digambarkan ini, ya, maka dia mempunyai bentuk fisik. Nah, dia banyak mengandung pori-pori, lubang-lubang di dalam bentuk fisik. Kalau dari sisi bagian luar kita lihat, dia punya banyak. Ya. Kemudian di dalam tubuhnya yang lunak ini tadi, di dalam tubuh yang lunak ini, ya, dia mengandung spikula. Jadi ibaratnya kalau kita lihat ikan ada duri-duri yang lepas itu ya, bukan duri yang menjadi satu dengan rangka utamanya, tapi duri-duri yang lepas yang menyisip di dalam daging-daging tersebut. Nah, seperti itulah gambarannya spikula itu. Ya.
Ada monakson, ada tetrakson, hexakson, dan poliakson. Kemudian dari bentuk arsitektur tubuhnya yang dipengaruhi oleh sistem kanal terdiri dari tiga macam, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Jadi kesederhanaan. Jadi askonoid yang paling sederhana, kemudian leukonoid itu yang paling kompleks di dalam sistem kanal dari pori-pori tersebut. Ini ya itu tubuhnya. Jadi yang disebut dengan spikula, ya ini adalah spikula. Nah, dia berada di dalam jaringan tubuh lunak ini. Ya. Tidak semuanya, jadi dia masih lepas. Spikulanya bisa bermacam-macam. Kemudian ini pori-pori, ya. Ini pori-pori langsung masuk ke dalam satu atrium. Nah, di dalam atrium ini banyak ini berfungsi untuk mencerna makanan, kemudian juga untuk bernapas dan sebagainya. Ya. Jadi perlengkapan organnya masih sangat sedikit dan multifungsi, ya, multifungsi. Ini bentuk-bentuk spikula, ada monakson, hexakson, hexakson, dan poliakson. Nah, penampakan spikula ini bisa kita dapatkan, ya, ketika apa porifera ini kita sayat. Porifera ini kita sayat tipis, ya. Maka kita akan bisa melihat spikulanya ini, ya. Jadi spikulanya ini kan bisa kita lihat ini. Ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bentuk-bentuk dari fisiknya askon ini yang sederhana sekali. Artinya langsung masuk ke rongga tengah atrium. Jadi air yang dihisap yang mengandung oksigen itu langsung dihisap akan langsung masuk. Tidak melalui satu jalur yang rumit, langsung masuk atrium kemudian akan dikeluarkan, ya, dikeluarkan. Termasuk segala hal yang digunakan untuk isi makanan dan sebagainya. Kemudian yang sinkonoid, ya, maka dia akan bisa masuk begini, dan kemudian dia akan melalui jalur yang lebih rumit. Ya. Ini. Kemudian kalau yang apa legonoid ini, ya, dia lebih rumit lagi. Nah, masuk, nanti kemudian dia masuk ke sini, ya, baru masuk ke sini, baru masuk ke ruang atrium. Ya. Jadi ini dari sisi kerumitan. Nah, kerumitan itu bisa kita lihat kalau kita lakukan sayatan tipis. Ya. Namun struktur ini diketahui itu karena dari organisme yang masih hidup. Ya, sehingga bisa dipahami betul akan bentuk askonoid, sinkonoid, kemudian legonoid. Nah, ini klasifikasi, ya, klasifikasi, ya. Ada Calcarea, Hexakinelida, Desmosmia, dan Sclerotia. Nah, ini juga ada disebut, ya. Jadi, porifera ini kita kenal sebagai spons, sponga, sponga, ya, sponga, ya, yang eh, apa? Kalau di kamar mandi ada spons, tapi bukan spons yang itu. Jadi, bentuknya memang banyak yang seperti spons, ya, yang kadang ada lubang-lubangnya yang juga bisa diserap air, ya, bisa menyerap air. Kemudian Plasmodium ya, yang punya spikula dan materialnya silika, ya. Ini cenderung biasanya berada pada daerah-daerah transisi, ya. Kita kenal sebagai sponga tanduk, ya. Ini bentuk fosil yang sudah pernah ditemukan. Ini adalah Aulocobium, ya. Bentuknya kecil ini, ya. Hanya sebesar biji kelereng. Kemudian kalau bentuk-bentuk cetakan seperti ini, ya. Ini juga cetakan. Nah, dia muncul sejak Ordovisium sampai Hiller. Jadi sebagian besar demospermnya ini sudah benar. Nanti kita sampaikan juga bagaimana perkembangan organisme tersebut. Kemudian hexatinelida ini adalah spigulanya yang berbentuk hexakson. Jadi maka disebut dengan hexatinelida, tersusun oleh asam silika. Ya.
Ini juga banyak berkembang di daerah-daerah transisional. Ya. Ya. Kemudian kelas kalkare, kalsispingnya. Ya. Ini ada inalofungnya, gula kapur, politosoliat. Ya, ya. Langsung aja. Nah, ini bentuknya. Nah, kalau kita lihat ini mungkin yang pernah berinteraksi dengan batuan piroklastik, ya. Ini bentuknya seperti batuan piroklastik, tapi sebenarnya bukan. Kenapa? Karena dia di sini ada jalur-jalurnya. Ini, ya. Ini adalah bentuk daripada pori atriumnya. Atriumnya seperti ini, dan ini adalah pori-porinya. Ya. Disebut enaulofungnya ya karena bentuknya menjadi mirip dengan jamur. Kemudian sklerostomia, ya, ini adalah fosil yang pernah ditemukan Acanthocytides, yaitu kapur Susan. Spikulannya cirinya adalah berbentuk pin seperti jarum. Kanal berbentuk bintang sehingga disebut Astoriaceae. Ya, ini. Jadi ini adalah spikulannya. Jadi dilakukan sayatan tipis maka dia terlihat sekali. Bentuknya seperti ini. Ya, seperti jarum. Ya. Oke, berikutnya adalah film Archaeophyta. Ya. Itu merupakan bentuk peralihan antara Porifera dengan Selenterata. Makanya tadi saya sampaikan, Archaeophyta kita pisahkan dari Porifera, itu karena dia merupakan eh, fisik peralihan dari bentuk Porifera ke Selenterata. Jadi kalau kita lihat ini, ya, bentuknya mirip, ya, mirip dengan Selenterata. Ya, ini. Nanti di Selenterata juga ada bentuk yang seperti ini. Jadi kalau Selenterata itu, koral itu, nanti ini, ya, sebenarnya seperti ini. Nanti kan pas koral kita belajar koral, nanti kita tunjukkan. Ya, hampir mirip. Cuman bedanya kalau kita lihat, maka dia di tengah ini adalah trium yang lebih besar. Kalau ini pada Selenterata karena dia TK, tidak. Ya. Nah, tubuhnya seperti ini. Jadi, ya, ada rongga kaviti di tengahnya. Ya, ini. Kemudian dia punya septa, jadi sama, punya septa. Di porifera lainnya tidak ada septa, jadi yang punya septa hanya yang di Archaeophyta ini. Di Selenterata juga nanti akan ada septa. Nah, bedanya di Selenterata dia sudah tidak punya pori-pori ini. Tapi di Archaeophyta ini masih ada pori-pori. Ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini sebenarnya yang sensu stricto daripada Archaeophyta yang ini. Ini. Yang lainnya masih lebih mendekati kepada bentuk-bentuk dari porifera. Ya, bentuk-bentuk dari Archaeophyta yang sensu strictonya yang seperti ini. Ini berapa bentuk? Ada one well conical, kemudian two wall conical yang berbentuk dua, kemudian multi chamber conical, ya, salamide, salamid, ya, dan ada sigmoid, syringoid, ya, kemudian. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan daripada porifera, ya, maupun archiviata di dalam uh, stratigrafi, ya, di dalam geologi time, ya. Dalam kurun waktu geologi bagaimana kita bisa melihat. Nah, ini ada penjelasan tentang reef builder, artinya organisme yang menyusun terumbu, ya, yang kita kenal dengan terumbu karang, reef builder, ya. Maka di awal daripada uh, Paleozoikum, ya, Paleozoikum itu batasnya adalah ini, ya, ini batas batas Paleozoikum. Maka kita lihat bahwa Sponga porifera itu sempat menjadi penyusun terumbu dalam persentase yang cukup besar, hampir sama, 50%, 50%. Bahkan di Kambrium dia menjadi dominan. Kambrium dia dominan. Kemudian eh, pada akhir Devon, nah kalau kita lihat akhir Devon, ada beberapa yang punah, yaitu diantaranya adalah Stromatopoi.
Nah, kita lihat ada satu yang menarik sebenarnya. Di Devon itu sebenarnya kalau di beberapa organisme dia mengalami pemusnahan massal di Devon sebagian besar, ya, sampai 50%. Tapi justru untuk Porifera, ya, ya, ini justru tidak. Justru tidak. Dia masih tetap tumbuh dengan baik. Kemudian di Mesozoikum, ya ini Mesozoik, ya, ini Mesozoik, ya, ada di sini. Maka Porifera itu semakin kecil perannya dalam menyusun terumbu karang. Nah, lebih banyak didominasi oleh taksa lain. Taksa lain itu bisa Coelenterata, bisa Biozoa, dan beberapa lainnya. Ini, ya. Bahkan di tersier, Porifera ini sudah tidak lagi menjadi salah satu penyusun rebuilder, hanya sedikit. Ya. Kenapa? Karena baik. Ini hanya karena dia tinggal kalkarya, ada yang bersifat karbonat. Sedangkan yang Demospongia, Hexatenilida, ini lebih cenderung kepada sifat silika, ya, sifat silika, bahkan asam. Sehingga dia lebih banyak tumbuh hidup di daerah-daerah yang transisional, ya, transisional. Sehingga dia tidak lagi menjadi penyusun terumbu karang pada daerah-daerah neritik dangkal. Oke, saya kira bisa saya cukupkan ya. Ini ada sedikit materi untuk diskusi saja, biar Anda lebih bisa memahami untuk mempelajari apa itu eh, taksonomi. Diskusi untuk materi yang keempat dan kelima. Ya. Bukan suatu tugas, tapi silakan ini menjadi, Anda coba untuk menjawab beberapa pertanyaan ini sebagai suatu bentuk latihan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya dalam materi kuliah kali ini ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, baik offline maupun nanti dalam bentuk materi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.